Banyak orang beranggapan bahwa dengan menghindari nasi, berat badan mereka akan turun secara otomatis. Nasi, khususnya nasi putih, dianggap sebagai sumber utama karbohidrat yang tersebut sanggup menyebabkan kenaikan berat badan apabila dikonsumsi berlebihan. Namun ada beberapa tindakan hukum di area mana seseorang telah dilakukan berhenti makan nasi tetapi berat badan masih naik. Ini adalah dapat membingungkan. Namun ada beberapa tindakan hukum di area mana seseorang telah dilakukan berhenti makan nasi tetapi berat badan masih naik. Ini adalah dapat membingungkan, teristimewa bagi mereka yang tersebut merasa sudah ada melakukan inovasi besar di pola makan mereka. Faktanya, ada sejumlah faktor lain yang mana mampu menyebabkan berat badan naik meskipun tidak ada mengonsumsi nasi. Kondisi ini bisa jadi disebabkan akibat asupan kalori dari makanan lain masih tinggi, khususnya jikalau karbohidrat olahan, gula tambahan, dan juga lemak berlebih masih menjadi bagian dari pola makan harian. Berikut beberapa penyulut berat badan tetap saja naik meskipun tak makan nasi, dilansir dari Headline hari Senin. Mengganti nasi dengan karbohidrat olahan lain. Saat seseorang berhenti makan nasi, kerap kali dia menggantinya dengan sumber karbohidrat lain seperti roti, pasta, atau mie. Meski tiada makan nasi, jenis karbohidrat ini juga bisa saja menyebabkan lonjakan gula darah lalu memicu kenaikan berat badan, teristimewa jikalau dikonsumsi di jumlah agregat besar atau jikalau yang tersebut dikonsumsi adalah karbohidrat olahan. Karbohidrat olahan umumnya rendah serat dan juga nutrisi dan juga lebih lanjut mudah dicerna yang dimaksud menyebabkan rasa lapar lebih banyak cepat datang kembali. Cobalah mengganti nasi dengan sumber karbohidrat yang digunakan lebih banyak sehat seperti nasi merah, quinoa atau ubi yang mana lebih banyak tinggi serat kemudian memberikan rasa kenyang lebih lanjut lama. Konsumsi lemak yang tersebut berlebihan. Saat orang berhenti makan nasi atau mengempiskan karbohidrat, mereka rutin kali meningkatkan konsumsi lemak untuk mengimbangi kalori yang digunakan hilang. Lemak memang benar diperlukan tubuh, tetapi jikalau dikonsumsi secara berlebihan, bahkan lemak sehat sekalipun dapat menyebabkan penumpukan kalori yang berujung pada kenaikan berat badan. Lemak mengandung lebih besar berbagai kalori per gram dibandingkan karbohidrat atau protein, sehingga meskipun porsi makanan terlihat kecil, kalori yang digunakan masuk sanggup saja banyak. Kendalikan konsumsi lemak sehat seperti alpukat, minyak zaitun, atau kacang-kacangan, kemudian pastikan porsinya sesuai dengan keinginan kalori harian Anda. Olahraga pada masa kini telah menjadi tren yang digunakan semakin digemari oleh masyarakat, teristimewa di tempat kalangan anak muda. Dengan berbagai event lari, maraton, lalu komunitas olahraga yang digunakan bermunculan, tidaklah heran jikalau olahraga menjadi gaya hidup baru yang digunakan sangat diminati. Namun, apakah kita benar-benar paham mengenai asupan energi yang dimaksud tepat untuk menggalang aktivitas fisik ini? Dalam artikel ini kita akan mendiskusikan rahasia dalam balik komunikasi. Dalam artikel ini kita akan mendiskusikan rahasia dalam balik konsumsi gula rendah GI, lalu bagaimana dapat meningkatkan performa olahraga. Apa itu gula rendah GI? Gula dengan indeks glikemik rendah adalah jenis gula yang dimaksud dicerna, diserap, lalu dimetabolisme oleh tubuh lebih besar dibandingkan gula biasa. Akibatnya kadar gula darah dan juga insulin meningkat lebih lanjut perlahan yang digunakan membantu menjaga kestabilan energi. Ini adalah sangat penting bagi dia yang mana berpartisipasi berolahraga dikarenakan asupan gula rendah GI dapat memberikan pelepasan energi yang dimaksud tambahan stabil serta berkelanjutan. Jennifer, pribadi ahli gizi
yang mana hadir di Happy Health Podcast menjelaskan indeks glikemik adalah ukuran yang digunakan untuk mengamati seberapa cepat makanan tertentu dapat meningkatkan kadar gula darah. Konsumsi makanan dengan GI rendah sebelum berolahraga dapat membantu menjaga kadar gula darah masih stabil sehingga menjaga dari rasa lemas atau kehabisan energi pada tengah-tengah latihan. Manfaat gula rendah GI bagi atlet. Gula rendah GI memiliki beberapa jumlah kegunaan untuk performa atlet. Gula rendah GI memiliki beberapa jumlah kegunaan untuk performa atlet, teristimewa menjaga daya tahan tubuh. Menurut Jennifer, stabilnya kadar gula darah berkat konsumsi gula rendah GI dapat membantu atlet dalam pelepasan tenaga yang mana berkelanjutan, tidak seperti gula biasanya yang tersebut cepat diserap tubuh kemudian menyebabkan lonjakan energi. Gula rendah GI memberikan suplemen energi yang mana bertahap sehingga tubuh tidaklah cepat kehabisan tenaga. Pengembangan daya tahan tubuh. Dengan asupan energi yang tersebut stabil, tubuh mampu bertahan lebih banyak lama pada aktivitas fisik yang tersebut intens. Pemulihan yang lebih cepat. Setelah latihan, gula rendah GI dapat membantu memulihkan kadar glukosa darah secara optimal tanpa memicu peningkatan insulin yang digunakan terlalu tinggi. Low GI, sugar, kemudian kebugaran tubuh. Momo Moriska, seorang model sekaligus sport entusias, Momo Moriska, seorang model sekaligus sport entusias, juga berbagi pengalamannya mengenai konsumsi gula rendah GI pada rutinitasnya. Momo mengakui bahwa konsistensi di pola makan, kemudian asupan gula rendah GI sangat membantunya menjaga energi pada waktu berlari. Saya biasanya ngemil dulu sebelum latihan dengan makanan yang dimaksud menggunakan gula lontar atau gula ramah GI rendah. Ini adalah membantu menjaga kadar gula darah tetap saja stabil serta tubuh tetap memperlihatkan bertenaga, ujar Momo. Gula lontar, gula kelapa atau gula aren adalah contoh gula dengan indeks glikemik rendah yang mana bisa dijadikan alternatif sehat. Gula jenis ini tak belaka lebih banyak ramah bagi penderita diabetes, tetapi juga membantu mengontrol berat badan lalu menjaga kondisi tubuh jantung. Tips memilih asupan sebelum berolahraga. Pemilihan asupan sebelum berolahraga adalah kunci utama untuk performa yang digunakan optimal. Berikut beberapa tips dari Jennifer untuk sport lovers. Pilih makanan low GI. Konsumsi makanan seperti apel, beri, sayuran, biji-bijian, kemudian kacang-kacangan. Hindari makanan dengan kadar gula tinggi yang dimaksud dapat menyebabkan lonjakan energi sesaat. Hindari makanan berlebihan. Mengonsumsi makanan di porsi kecil sebelum olahraga membantu mengurangi rasa mual atau muntah ketika berlatih. Jaga pola tidur. Kurang tidur atau begadang dapat mengganggu performa olahraga di tempat pagi harinya. Pastikan Anda cukup istirahat untuk hasil yang dimaksud optimal. Hidrasi yang cukup. Minum air yang tersebut cukup sebelum, selama, kemudian pasca olahraga untuk menjaga tubuh masih terhidrasi. Setelah berolahraga, konsumsi gula rendah GI juga berperan penting pada pemulihan otot juga energi tubuh. Gula ini membantu mengisi kembali simpanan glikogen di tempat otot secara perlahan yang digunakan penting untuk pemulihan pasca latihan. Dengan menjaga kadar gula darah stabil, proses pemulihan bisa saja besar cepat dan juga tubuh siap untuk pembukaan latihan berikutnya, tambah Jennifer. Memilih gula rendah GI sebagai bagian dari pola makan sehat khususnya bagi para atlet juga sport lovers adalah langkah cerdas untuk menjaga performa lalu kemampuan fisik tubuh. Dengan pelepasan energi yang digunakan lebih
tinggi stabil, daya tahan tubuh meningkat, kemudian pemulihan lebih besar cepat, Anda sanggup berolahraga dengan lebih tinggi maksimal serta meningkatkan kegunaan kemampuan fisik jangka panjang. Bagi Anda yang ingin memulai gaya hidup terlibat dan juga sehat, cobalah konsumsi gula rendah GI sebelum latihan. Perhatikan asupan makanan Anda, jaga pola tidur, juga masih terhidrasi. Dengan begitu, Anda sanggup menjalani olahraga dengan lebih lanjut, cerdas, berenergi, lalu tentunya smile all day. Buat Anda yang dimaksud penasaran dengan bahasan tambahan lengkapnya, tonton videonya hanya sekali dalam YouTube channel Yafa Bali.